Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Pangestu, mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Perancangan Basis Data. Pada tugas besar 2 ini, saya akan bahas tugas yang diberikan setiap minggunya dari pertemuan ke-8 hingga ke-14 oleh dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Hana Yunita. Yang pertama, ada tugas minggu ke-8. Di sini membahas tentang cara membuat functional dependency dan normalisasi dari tahap anormalisasi sampai tahap 3. Oke. Di sini saya akan membuka jawaban saya yang telah saya submit pada minggu ke-8 di Post Learning Mercu Buana. Nah, oh iya, contoh soalnya ini tugas mandiri pada minggu ke-8 ini tentang nota pembelian. Di sini berisi ada nama penjual, varian baby shop, alamatnya, nomor notanya, kode barang, nama barang, dan lain-lain. Oke, masuk ke anormalisasi. Pada anormalisasi atau bentuk tidak normal, semua fit atau record yang ada pada soal yang tadi, nih fit yang ini nih, yang ada nah penjual, varian baby shop, semua dimasukkan secara lengkap tanpa ada ketentuan. Seperti nama penjualnya, kemudian ada alamat penjualnya, Jalan Sudirman, nomor telepon, nomor nota, nama pembeli, kepada, alamat, kode barang, nama barang, harga satuan, quantity, total, card number, nama card, sekretaris, supir, penerima. Semua dimasukkan di anormalisasi. Pada tabel anormalisasi, data ini belum normal sehingga harus diubah dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris dan kolom dengan jumlah yang sama. Setiap kolom dan baris mengandung satu nilai. Seperti contohnya di anormalisasi ini, nama penjual hanya satu nilai dan kode barang ada 3 nilai. Di normalisasi 1NF ini, setiap baris dan kolom harus memiliki satu nilai. Seperti contoh berikut ini. Jadi nama penjual fan basis diulang. Seperti berikut ini. Jadi semuanya, setiap baris dan kolom memiliki satu nilai. Normalisasi 2NF. Pada normal kedua ini, kita diharuskan mencari atribut apa saja yang bergantung pada kunci primary key. Contohnya saya mengambil nomor nota. Nomor nota jelas ya. Ini merupakan primary key. Yang atribut ketergantungannya ada nama penjual, alamat penjual, nomor telepon, nama pembeli, kepada, alamat, card number, nama card, sekretaris, supir, penerima, dan kode barang. Kode barang ini jelas primary key, yang atribut ketergantungannya ada nama barang, harga satuan, dan tabel pembelian. Tabel pembelian diambil dari primary key 2 tabel berikut ini. Namun di tabel pembelian, kode baranglah yang menjadi primary key, karena kalau primary key-nya di nomor nota, berarti hanya satu kode barang pada nomor nota. Berarti kan tidak ya, bisa aja satu nota membeli banyak barang. Makanya di sini kode barang ya yang jadi primary key. Oke, lanjut ke normalisasi ketiga ini. Pada normal ketiga ini, semua atribut yang tidak bergantung pada primary key tidak punya hubungan transitif. Artinya setiap atribut harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan. Contohnya di tabel nota nih. Sebenarnya nama penjual dan alamat penjual dan nomor telepon ini
bisa dipecah lagi jadi tabel penjual dan nama pembeli, dan card number sama card ini bisa dipecah jadi table card seperti tabel nota. Ini ada nama nota, nama penjual, nama pembeli, card number, sekretaris, supplier, dan penerima. Tadi table card di tabel nota sekarang dipecah menjadi tabel sendiri. Ada card number yang jadi pemiliki card dan nama card, tabel penjual, nama penjual yang jadi pemiliki, alamat penjual, nomor telepon, tabel pembeli, nama pembeli jadi pemiliki. Karena di sini tidak ada ID penjual dan ID pembeli, maka saya membuat nama penjual dan nama pembeli ini jadi pemiliki. Nah, seharusnya kalau di perusahaan besar tuh, kalau langganan biasanya ada ID penjual, ada ID pembeli. Oke, itu merupakan normalisasi dari anormalisasi sampai normalisasi di NM. Sekarang ke FD, functional dependency. Functional dependency ini adalah di mana kondisi suatu atribut bergantung pada atribut lain. Seperti contohnya kode barang dan nama barang. Kita lihat di soalnya. Kita lihat di sini. Setiap kode barang JK067 selalu selimut bayi. Jadi nama barang ini punya ketergantungan kepada kode barang. Contohnya setiap HJ403 selalu baju bayi merek velvet. Berarti di sini jelas ya, nama barang itu memiliki functional dependency atau ketergantungan fungsional kepada kode barang. Dan juga kode barang dengan harga barang, nama nota dengan nama penjual, nama nota alamat penjual, nama telepon, nama kepada alamat, card number, sekretaris, supir, penerima. Dan untuk kuantiti dan total harga, karena ini penghitungan, dia ketergantungannya harus dua, dengan nomor nota dan kode barang, dan card number dengan card number dengan nama card. Oke, itu adalah jawaban saya untuk tugas mandiri minggu ke-8. Oke, selanjutnya tugas minggu ke-9, membuat ERD dari ketentuan yang diberikan. Oke, saya akan membuka jawaban saya. Tugas mandiri minggu ke-9 yang ketentuannya sebagai berikut. Seorang pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai, nama, tanggal lahir, keterampilan bahasa asing. Oke, jawabannya langsung saja di sini. Dari yang soal, setiap pegawai memiliki data berupa nomor induk pegawai memiliki nomor induk pegawai, alamat, nama pegawai, dan keterampilan. Alamat ini merupakan atribut komposit, yaitu atribut yang dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Contohnya seperti selain alamat ya ada nama. Nama bisa dipecah tuh jadi nama depan, nama tengah, nama belakang. Di sini alamat juga bisa dipecah seperti jalan apa, kotanya di mana, dan berapa nomor kode posnya. Dan keterampilan ini merupakan atribut bernilai ganda, karena setiap pegawai memiliki keterampilan yang tidak hanya satu keterampilan. Seperti contohnya ada pegawai yang bisa berbahasa asing dan juga bisa memasak gitu. Dia punya dua keterampilan atau keterampilan ganda. Makanya simbolnya seperti ini. Ini merupakan atribut bernilai ganda. Oke, untuk soal nomor 2. Seorang dosen bisa mengapalai sejumlah proyek
dan bekerja pada sejumlah proyek. Jurusan memiliki kode jurusan, nama jurusan, dan lokasi. Jurusan dikepalai oleh seorang dosen. Dosen bisa bekerja pada satu jurusan atau beberapa jurusan. Oke nih jawabannya yang untuk nomor 2. Satu dosen bisa mengepalai banyak jurusan. Jurusan memiliki kode jurusan, nama jurusan, dan lokasi. Lokasi di sini sama ya, atribut bernilai atribut komposit, atribut yang bisa dipecah menjadi yang lebih kecil. Karena lokasi bisa nama ruangan, nama gedung, dan nama ruangannya, lokasi ruangan. Dan banyak jurusan dikerjakan oleh satu dosen. Ini contoh EOD-nya seperti ini. Lanjut ke soal nomor 3. Setiap dosen memiliki nama dosen, nama dan usia. Setiap proyek memiliki nama proyek, sponsor, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Setiap proyek dikepalai oleh seorang profesor. Setiap proyek bisa melibatkan satu atau beberapa dosen. Oke. EOD-nya jadi seperti ini. Setiap dosen memiliki nama dosen, usia, dan tanggal lahir. Banyak dosen yang bekerja pada satu proyek. Proyek itu berisi nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, dan sponsor. Sponsor ini atribut bernilai ganda ya, karena bisa aja sponsornya banyak, nggak cuma satu. Dan satu proyek dikepalai oleh satu profesor. Dan seperti tadi, satu profesor memiliki banyak dosen. Ini contoh EOD-nya. Oke, itu merupakan tugas mandiri minggu ke-9. Lanjut ke tugas minggu ke-10, yaitu tentang transformasi EOD yang diberikan ke bentuk data fisik. Oke, langsung saja kita buka soal dan jawabannya. Ini soalnya soal 1B karena saya NIM genap, merupakan EOD dari rumah sakit ya. Pasien mempunyai banyak catatan medik. Otomatis primary yang di pasien itu jadi foreign key di catatan medik karena one to many. Catatan medik memiliki satu dokter. Banyak catatan medik dimiliki oleh satu dokter. Otomatis primary key dari dokter jadi foreign key di catatan medik. Catatan medik mencatat detail penyakit. Banyak catatan medik yang mencatat satu detail penyakit. Jadi primary key di detail penyakit yaitu kode detail penyakit. Jadi primary key di catatan medik. Banyak detail penyakit yang mendetail satu penyakit. Primary key di penyakit jadi di detail penyakit. Pasien satu pasien melakukan banyak transaksi. Otomatis primary key dari pasien jadi foreign key di transaksi. Banyak entitas transaksi yang bertransaksi pada banyak entitas obat. Nah, di sini relasi transaksi menjadi entitas. Jadi gabungan dari dua primary key dari transaksi dan obat di entitas relationship transaksi. Contohnya begini. Ini ya, pasien mempunyai catatan medik one to many, penjelasannya. Dan jadi dapat disimpulkan transformasi dari entitas relationship diagram adalah sebagai berikut.
pasien, kode pasien, nama, alamat, telepon, tanggal lahir, catatan medik, kode medik, tanggal periksa, resep, kode detail penyakit, kode pasien, kode dokter. Ini merupakan dimiliki dari kode DP dari detail penyakit, kode PSN dari pasien, kode dokter dari dokter. Di catatan medik ini menjadi foreign key. Dokter, kode dokter, nama dokter spesialis, detail penyakit, kode detail penyakit, nama detail penyakit, kode penyakit, kode penyakit, nama penyakit, transaksi, kode transaksi, tanggal transaksi, jumlah transaksi, total transaksi, dan kode pasien. Nah, transaksi obat di sini yang tadi merupakan ini many to many. Jadi saya buat menjadi transaksi obat namanya. Jadi ini isinya primary key dari transaksi dan primary key dari obat, yaitu kode transaksi dan kode obat. Kode obat, nama, tanggal, stok, dan harga. Dan relasinya jadi seperti ini. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ke tugas minggu ke 11, membuat IRD dari format yang diberikan oleh dosen lalu ditransformasikan ke bentuk diagram LRS. Oke, langsung menuju ke jawaban. Maaf. Format yang diberikan oleh dosen adalah format kwitansi pembelian motor Honda yang berisi ada sudah bilang motor ini, nama penjual, nomor kwitansi, ada nomor surat jalan. Sebelum membuat ERD, saya membuat anomalisasinya dulu, yaitu ada nama penjual, alamat, dan lain-lain seperti format kwitansi yang ini. Saya masukkan semuanya di anomalisasi, dan normalisasi tahap 1, tahap 2 ada di sini ada tabel kwitansi yang isinya nomor kwitansi ini adalah primary key. Tabel kwitansi yang isinya nama penjual, alamat, nomor HP, nama pembeli, alamat pembeli, nomor KW, tanggal KW, harga, jumlah bayar, nomor SD. Tabel barang ada tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun, nomor warna. Tabel surat jalan ada nomor surat jalan, tanggal surat jalan, dan jumlah kirim. Dan di 3 NF-nya tabel kwitansi itu dipecah lagi. Jadi bisa jadi tabel pembeli, tabel isi, dan tabel penjual. Oke, langsung ke pembuatan ERD-nya. ERD yang saya buat dari kwitansi data seperti ini. Dari penjual, nama penjual yang tadi Surya Gemilang, membuat kwitansi, pembeli mendapat kwitansi didapat oleh pembeli. Kwitansi berisi, isi itu many to many ya, karena relationship ini jadi entitas relationship. Kwitansi berisi barang dikirim oleh surat jalan mempunyai kwitansi, dan kwitansi disetujui oleh tabel tanda tangan. Tabel tanda tangan itu yang di paling bawah tuh, ada Irma tuh tanda tangannya, membuat tanda tangannya. Nah, diagram relasi seperti ini. Sedikit penjelasan tentang IRS. IRS itu merupakan representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya pada IRD. Yang tabel yang bisa ikut yang dari IRD ini. Jadinya seperti ini. Di penjual ada nama penjual, nama HP, dan fak. Di sini pemilihannya nama PG ke kwitansi ke isi ini many to many, jadi panahnya dia dari kwitansi ke isi, dari barang ke isi.
tabel isi ini adalah entitas relationship ya, dari many to many, kwitansi dan barang. Pembelian, nama pembeli, pemilikinya, nama penerima tangannya, pemiliki, surat jalan, nama surat jalannya pemiliki, dan tabel kirim di sini jadi entitas relationship juga, karena banyak surat jalan yang mengirim banyak barang, many to many. Oke, itu merupakan jawaban dari tugas mandiri ke berapa tadi, ke 11. Lanjut ke yang ke-12, membuat kamus data pada kwitansi yang tadi yang diberikan oleh dosen. Oke, ke jawaban saya. Ini merupakan EOD yang tadi ya, yang kwitansi yang sudah dibilang tadi, Honda motor. Dan saya buat ini agak jelas. Sebenarnya dari format kwitansi ini merupakan perpaduan antara tabel-tabel. Seperti ini sudah dibilang motor, ini hide ya. Ini merupakan tabel penjual. Kwitansi kan ada nomor kwitansi, ini dari tabel kwitansi. Di surat jalan ada nama surat jalan, dan tanggal surat jalannya ini merupakan tabel surat jalan, dan isinya merupakan dari tabel pembeli, tabel barang, dan tabel isi. Dan bawahnya ini penandatanganan adalah tabel tanda tangan. Dan kamus datanya seperti ini di header. Tabel penjual, nama penjual, alamat penjual, nama penjual plus alamat penjual plus nomor HP plus stok. Nama bisa di detail lagi ya, karena nama itu kan atribut komposit yang bisa dipecah lagi. Bisa nama depan, nama tengah, nama belakang. Alamat juga, nomor HP formatnya 10 digit, juga 10 digit. Tabel surat jalan, nomor surat jalan dan tanggal surat jalan. Nomor surat jalan 13 digit. Tanggal surat jalan pakai format tanggal, bulan, dan tahun. Tabel kwitansi isinya nomor kwitansi, nomor surat jalan, nama tadi sampai tabel kwitansi ya, maaf rekamnya tadi berhenti sendiri. Jadi tabel kwitansi ada nomor kwitansi, nama surat jalan, nama penjual, nama pembeli, nama tanda tangan, dan tanggal kwitansi. Nomor kwitansi ini formatnya 13 digit, tanggal kwitansi ini formatnya tanggal, bulan, baru tahun. Isi ini adalah dari tabel pembeli, tabel barang, dan tabel isi. Seperti yang saya jelaskan, yang saya lingkarin ini di isi. Isinya ada tabel pembeli, nama pembeli, dan alamat pembeli. Ini merupakan atribut komposit dua-duanya. Bisa dijabarin lagi, nama depan plus nama belakang, alamat pembeli bisa nama jalan, nama kota. Tabel barang, isinya tipe, nomor rangka, nomor mesin, tahun, warna, tipe, penulisannya tipe, jenis seperti yang di format kwitansi ini nih. Tipenya Honda, jenisnya jenisnya Honda, nama tipenya A5C02, seperti itu. Nomor rangkanya formatnya plus 14 digit, nomor mesinnya 12 digit. Tabel isi itu yang nomor kwitansi, tipe, kuantiti harga merupakan perhitungan untuk memunculkan harga keseluruhan. Baru jumlah bayar dan keterangan. Jumlah bayar ini jumlah yang dibayar oleh pembeli. Keterangan untuk pembayaran barang. Fotonya yang bawahnya ada tabel tanda tangan, nama tanda tangan, dan tanggal tanda tangan. Nama tanda tangan merupakan atribut komposit ya. Nama depan, nama belakang, tanggal tanda tangan, formatnya tanggal, bulan, dan tahun.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.